Ada juga orang yang gini, perasaannya sedih, perasaannya bahagia, perasaannya lagi gelisah atau anxiety, itu tuh bisa ngaruh ke mood sepanjang hari gitu, karena aku tuh lagi sedih, nggak produktif dan sebagainya. Itu tuh gimana gitu, maksudnya masa iya perasaan kita itu adalah jebakan buat diri kita sendiri, atau apakah memang sejatinya perasaan itulah yang akhirnya menentukan kualitas hidup kita gitu loh dalam menjalankan sehari-hari. Iya. Aduh, aku lagi sedih nih, ya nih aku belum selesai nih sedihnya nih. Tapi kita nggak pernah ngulik ada tombol apa yang kepencet, kok aku jadi sedih berlarut-larut begini gitu. Oh iya ada, bahkan ada yang seumur hidup, kemarahan, kebencian yang sampai seumur hidup. Setiap kali ngomong topik itu atau menyinggung seseorang atau ada yang mirip aja, itu kepencet lagi, terus kita muncul lagi gitu ya. That's a problem. Langsung mikir, bedanya Mas, mengendalikan perasaan sama menekan perasaan itu gimana sih Mas? Oke, sebenarnya yang lebih tepat itu di manage. Your feeling is a trap, atau bahasa Indonesianya adalah perasaanmu adalah jebakan. Jebakan Batman. Jebakan Batman. Jadi informasi ini didapat karena gitu ya, banyak orang atau banyak artikel yang bilang gini, bahwa kita itu tidak didefinisikan berdasarkan perasaan. Betul. Jadi you are not what you feeling gitu. Tapi di saat yang bersamaan, sekarang juga ada yang bilang perasaan itu harus diakui dong, harus diidentifikasi, divalidasi gitu. Jadi kayak semacam pro dan kontra. Terus juga dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, perasaan kita tuh kayak memanipulasi quote and quote kehidupan kita, ya nggak sih Sin? Kadang bener nggak? Kita tuh lupa bahwa perasaan itu kan suka berulang ya. Nah, di saat berulang-berulang terus, kalau terus didalemin dan di-entertain, bisa jadi emang itu yang akhirnya menguasai seluruh kehidupan, ya nggak sih? Karena tuh ada dilema-dilema kayak gitu tuh. Kayaknya gitu. Terus ada juga orang yang gini, perasaannya sedih, perasaannya bahagia, perasaannya lagi gelisah atau anxiety, itu tuh bisa ngaruh ke mood sepanjang hari gitu, karena aku tuh lagi sedih, nggak produktif dan sebagainya. Itu tuh gimana gitu, maksudnya masa iya perasaan kita itu adalah jebakan buat diri kita sendiri, atau apakah memang sejatinya perasaan itulah yang akhirnya menentukan kualitas hidup kita gitu loh dalam menjalankan sehari-hari. Iya. Pernah aku dengar salah satu quote bahwa don't let your feeling become your master. Nah, ngomongin soal feeling, your feeling is a trap. Hari ini kita bakal ngobrol sama salah seorang yang sudah hadir. Aku harus lihat contekan dulu karena dia resumenya lumayan luar biasa banget. Kita berkesempatan ngobrol sama Mas Iwan. Dia adalah seorang EQ trainer dan juga MBTI coach, ya. Terus penulis juga 43 buku. Wow, luar biasa. Terus juga menguasai topik-topik yang khususnya di kecerdasan emosi atau EQ. Harmony with Reality, Genuine Relationship, sama inisiator website di www.sekolahnikah.com, betul ya. Dan juga banyak sharing-sharing, aku banyak banget dikuatin sama penulisannya Mas Iwan di Instagramnya @joshua_iwan_wahyudi. Nah, ini ada postingan menarik. Iya, ada postingan menarik. Jadi triggernya kami berdua sebenarnya. Betul. Mas Iwan untuk ngobrol gitu ya. Captionnya ini loh. Captionnya harus dibacain ya. Yang mana? Karena ada banyak sekali Iya, postingan. karena kalau misalnya kamu lihat di Instagramnya Mas Iwan ini emang semua kebanyakan teks kan tulisannya. Nah, ini salah satunya yang waktu itu aku sempat ngalamin season dimana dragging sama perasaan sedih. Dan aku ngerasa, oh ini kayaknya feeling gua nih udah mulai menguasai. Nah, baca tentang tulisan gini, perasaan itu nggak permanen. Kalau ada satu perasaan muncul berulang, itu karena ada bagian dari dirimu yang mengikat perasaan itu agar menetap terus. Nah, itu sebenarnya tulisan dan captionnya ada cukup panjang, tapi yang paling mengena adalah di endingnya, belajarlah untuk melepas dan melakukan switching pikiran agar tidak menahan emosi-emosi yang malah merusak jiwa. Oh my god. Kayak
strong banget ya, merusak jiwa tuh langsung ya juga ya, gue kayaknya terus-terusan sedih kayak ngerusak kayak jiwa udah gue. jadi destruktif. Karena kalau dengan kata rusak tuh kan kayaknya udah berantakan banget Mas, ya nggak sih? Nah tapi mungkin Mas Iwan boleh cerita kali ya, sebenarnya postingan itu tuh gimana sih Mas kalau elaborasinya? Banyak orang itu berpikir perasaan itu munculnya dadakan gitu ya, terus dia sesuka hati aja. Tiba-tiba kita ngerasa gini, tiba-tiba gini, dan kita berpikir itu abstrak. Padahal sebenarnya tidak ada perasaan itu yang muncul tanpa ada pemicu. Jadi kalau kita ngerasa perasaan tertentu, pasti ada penyebabnya. Nah kalau kita ngerasain perasaan yang sama terus-menerus nih, let's say sebulan, muncul terus, berarti kan pemicunya kepicu terus. Nah kalau itu terpicu terus, berarti ada sesuatu yang kita itu abaikan, atau kita nggak urusin, atau bahkan kita nggak menyadarinya. Sehingga anggap aja kalau kita punya tombol, kepencet terus itu tombol. Tapi kita lebih lebih banyak fokusnya itu di ngerasainnya. Aduh aku lagi sedih nih, ya nih aku belum selesai nih sedihnya nih. Tapi kita nggak pernah ngulik ada tombol apa yang kepencet. Kok aku jadi sedih berlarut-larut begini gitu. Apa yang terjadi di dalam diriku ini. Nah kita tuh to be honest di Indonesia ya jarang diajarin yang berdialog dengan diri sendiri yang model kayak gitu. Jadi akhirnya kita lebih kayak ya udah pokoknya kok lagi bad mood aja, ya tungguin sampai selesai aja. Nah tapi kalau yang di dalamnya ini nggak pernah diulik, ya bisa nggak selesai-selesai itu. Ada orang yang bisa sampai berbulan-bulan nggak move on gitu ya. Bahkan take years Mas. Oh iya ada, bahkan ada yang iya. seumur hidup, kemarahan, kebencian yang sampai seumur hidup. Setiap kali ngomong topik itu atau menyinggung seseorang atau ada yang mirip aja, itu kepencet lagi, terus kita muncul lagi gitu ya. That's a problem. Langsung mikir, wow, iya loh. Tapi aku tuh pernah ada di posisi mulai sadar nih bahwa kalau ada sesuatu hal yang bikin jadi perasaan yang gak enak, oke harus dicari. Tapi ketika akhirnya cari-cari, gak ketemu, jadinya stres sendiri. Kenapa ya? Kok bisa gak ketemu ya? Nah yang paling simple itu gitu. Selalu nanya sama diri sendiri. Kenapa aku sedih kalau digituin? Misalkan kita ngerasain sedih ya, tiba-tiba lagi nggak kenapa-kenapa, kok sedih? Nah tanya, kenapa? Apa yang membuat aku sedih? Apakah karena ruangan ini? Atau karena aku barusan dengerin musik tertentu? Atau karena aku makan makanan tertentu? Atau karena habis ketemu siapa? Nah biasanya pasti ada pemicu. Nah ketika kita bertanya, kenapa sih aku kok kayak gini? Kadang-kadang kita akan bisa dituntut nanti kepada yang tombol tadi itu. Nah kita jarang bertanya kenapa, tapi kita lebih kepada kayak pertanyaan-pertanyaan kita itu, kenapa Tuhan izinkan aku sedih? Kenapa orang itu membuat aku sedih? Jadi lebih ke external factor-nya yang kita gugat, tapi kita itu jarang internal being kita itu ditanyain gitu. Padahal jawabannya itu bukan ada di luar, jawabannya ada di dalam sebenarnya. Jadi salah kalau langkah pertama kita itu justru malah mempertanyakan, kenapa dia kok nggak ngertiin aku? Justru yang kita harus tanya ini, kalau dia nggak ngertiin kamu, kenapa kamu begini? Nah dengan gitu kita akan ketemu jawabannya nanti. Mungkin misalkan, karena selama ini emang sejak kecil aku selalu digituin, makanya kalau ada orang gituin aku langsung jadi kayak gini. Jadi kayak semacam looping pattern gitu ya Mas ya? Sampai akhirnya, oh berarti bisa dibilang bahwa yang kalau tadi berdasarkan caption gini, bener nggak nih Mas coba ya? Bahwa perasaan itu nggak permanen, itu tidak akan menjadi permanen asal kita tahu apa yang menjadi pemicunya. Exactly. Dan itu yang sebenarnya disebut kecerdasan emosi. Oh wow. Kemampuan untuk menangkap, ini loh, ternyata aku ngerasa gini, kenapa ya? Oh karena ini. Terus what should I do? Supaya gue nggak gini lagi. Actually itu kecerdasan emosi. Oh gitu. Secara cepat, basic dan gamblangnya tuh itu yang disebut EQ, actually. Gitu Mas. Jadi gini, kalau kita ngomongin tentang perasaan, emosi, kayak tadi mungkin ada cerita-cerita bahwa oh saya sedih, saya ke-trigger. Kalau tadi Mas Iwan bilang ke-trigger, oh mungkin ada situasi tertentu yang saya belum selesaikan, tapi cenderung diabaikan. Gitu Mas, kayak diabaikan. Sehingga oh ada kejadian berulang, kita terus aja pointing ke orang lain, nyari cari enggak ini pasti karena ini dan sebagainya. Dan itu kayak jadi kita menganggap bahwa itulah yang benar gitu ya. Karena kita sebenarnya tidak memahami secara dalam tentang kecerdasan emosi. Nah, tapi ada juga gini Mas.
ada yang bilang perasaan itu harus dikendalikan. Iya. Tentang mengendalikan perasaan. Nah, bedanya Mas, mengendalikan perasaan sama menekan perasaan itu gimana sih Mas? Oke, sebenarnya lebih tepat itu di manage. Mengendalikan, menekan, melepaskan, atau mengubah bentuk, itu semua kan part of management. Memang ada masa-masa kita harus menekan untuk sesaat. Contohnya timingnya nggak pas nih untuk saya melepaskan perasaan saya sekarang. Ya saya mesti tekan untuk sementara gitu. Tapi bukan berarti itu satu-satunya cara gitu. Ada dari sekian banyak option, saya harus tekan, saya harus lepaskan, saya harus ekspresikan. Seberapa banyak saya ekspresikan, kepada siapa saya ekspresikan, itu kan part of management. Nah makanya kita mesti ngerti bahwa kita tuh punya banyak option. Jadi kalau kita marah, option kita itu bukan cuma melepaskan marah, ada banyak. Nah, apakah timingnya saat ini pas untuk saya lepaskan? Karena kadang-kadang ada timing yang memang kita harus menunjukkan bahwa kita marah loh. Nah, ini kan banyak orang salah paham ya. Idih, dia masih marah. Dia kecerdasan emosinya buruk sekali karena dia masih marah. Nah, itu sebuah kesalahan dalam menilai. Karena sebenarnya ada situasi di mana kita harus menunjukkan bahwa kita marah. Karena kalau enggak, ini akan nggak produktif, ini akan berulang terus dan kita bisa terluka. Nah, tapi juga ada situasi tertentu memang kita jangan tunjukkan sekarang, kita mesti atur mungkin setelah semua ini selesai kita ngobrol dengan dia dan kita tunjukkan mungkin. Nah itu part of management. Jadi kalau tadi ditanya harus diapain sih? Harus diakui atau harus dipendam atau harus Your gimana? feeling is valid, kayak gitu loh Mas. Dan kita kan kadang bingung mana yang benar mana yang salah. Nah itu semua kan situasional. Makanya kita harus punya kemampuan untuk mengukur mana yang paling oke untuk saat ini. Dan kita nggak akan bisa mengukur mana yang paling oke kalau kita nggak dalam keadaan tenang. Kalau kita dalam keadaan emosinya overwhelmed. Nah biasanya kalau orang sudah overwhelmed itu dia nggak punya option lain. Dia hanya punya option primitif. Antara saya fight atau flight, ya udah cuman itu aja. Nah, jadi sebenarnya memang agak susah kalau ditanya harus dipendam atau harus dilepaskan atau harus diapain. Tergantung situasimu saat itu seperti apa. Oke. Nah tapi untuk menilai sebuah situasi itu kan orang Cuma mesti kita mesti sendiri yang tenang, paham gitu. ya Mas ya. Iya. Dan setiap orang kayak punya coping mekanisme kayak terhadap emosinya pun berbeda-beda berdasarkan pengalamannya juga ya gitu. Betul. Kayak Cynthia berbeda, aku berbeda gitu ya. Triggernya juga beda-beda. Beda-beda pasti ya benar. Betul. Mungkin kalau orang lain ngelakuin ini atau terjadi hal ini sama Syafira, beda responnya gitu ya. Makanya sering kali ya, kesalahan kita itu adalah kita menstandarkan perilaku orang. Kok kalau gitu marah sih gitu ya? Nah, atau Baper kamu sih. harus marah kalau diginiin. Loh kenapa harus marah? Kalau aku nggak merasa kenapa-kenapa dan aku tidak merasa ada sesuatu yang terlanggar, kebenaran yang terlanggar, hidupku juga nggak kenapa-kenapa. Kenapa aku harus marah? Itu tuh nggak apa-apa Mas. Maksudnya itu tuh maksudnya dalam kategori masih ideal gitu. Kayak misalnya mungkin buat orang lain ke trigger, buat aku misalnya Nggak ke-trigger. aman-aman aja gitu. Ya, nah intinya tuh gini, kita yang memilih. Ya. Intinya kita yang memilih saya mau ngapa. Nah, dan jangan sampai kita memilih karena faktor eksternal. Kita memilih karena memang aku sadar situasinya seperti ini dan gue memang memilih mau kayak gini. Iya. Aku aman dengan ini, aku secure dengan ini. Jadi kalau aku sudah fine dengan ini dan aku memilih seperti ini, ya nggak apa-apa dong. Nah ini yang sulit memang, karena kita cenderung kayak menstandarkan segala sesuatu yang ada di kehidupan kita ya. Kayak kalau kamu diginiin, kamu mesti kayak gini. Iya. Kalau nggak diginiin, ya kamu jangan kayak gitu. Iya. Nah itu kan Gitu. jadinya Iya. kita kayak robot Kayak gitu ya. iya benar. Iya, Dan ada permainan gitu ya Mas ya. Betul. Kayak lagi ada dalam permainan gitu. Terutama nih kalau yang berhubungan dengan pihak orang-orang yang baru kita kenal dan sebagainya. Oh nanti dia sikapnya begini, nanti gini. Padahal sebenarnya mungkin cara-cara itu works di satu orang, nggak works di orang yang lain gitu. Iya. Mas, tapi aku kepikiran deh, misalnya ya contoh kita dalam kehidupan kan banyak rasa, misalnya marah atau sakit hati. Let's say ini lebih praktikal gitu ya. Ada orang yang ditinggal salah satu orang yang tersayang, misalnya meninggal dunia atau misalnya patah hati gitu ya, putus cinta. Itu kan ada masa-masa tuh emang ngedown banget gitu. Terus ada masa-masanya emang
untuk waktu yang agak lama bahkan mereka sedih gitu atau mungkin marah gitu sama satu keadaan. Nah, di mana kita bisa tahu ini kita emang harus ada di masa yang lagi mengalami ini ya kita rasain dulu aja atau kapan harus move on-nya gitu. Jadi timing kayak gitunya ya jangan sampai kan kita terjebak sama yang namanya pity party gitu yang ngasihin diri sendiri terus gitu. Benar. Jadi sebenarnya wajar untuk kita itu mengizinkan diri kita merasakan apa yang sedang terjadi. Itu wajar. Justru kalau kita nggak dikasih ruang untuk itu, disitulah biasanya banyak problem muncul. Marah, boleh merasakan bahwa ih gila gue marah banget loh dia lakukan kayak gitu. It's okay. Tapi yang kita harus selalu munculkan dalam diri kita adalah kita harus selalu bertanya sampai kapan saya kayak gini. Itu kita mesti nanya terus, sampai kapan saya mau kayak gini. Nah kalau kita terus memunculkan kesadaran ini, cepat atau lambat kita akan selalu bergerak maju nanti. Nah kebanyakan orang kenapa nggak bergerak maju dan terus menikmati tadi, karena dia yang saya bilang tadi nggak berdialog sama diri sendiri tadi. Dia cuman fokusnya sama apa yang terjadi di luar dia. Gua ditinggalin. Dia ghosting. Orang-orang kayak gitu. Nah, jadi fokusnya sama itu terus. Ya itu yang saya bilang dipegangin terus tadi. Iya. Makanya perasaannya kan muter di situ lagi. Tapi kalau dia mulai berdialog dengan diri sendiri ya, how do you feel today? Iya. Nanya aja karena kita tuh perlu loh setiap hari Untuk nanya, sebelum check-in ke diri tidur sendiri atau gitu ya, bangun Mas. tidur gitu ya. How do you feel today? Kamu ngerasa apa? Atau misalkan di tengah-tengah lagi hektik, berhenti sebentar. Kamu ngerasa apa? Itu tuh penting supaya kita nggak terjebak yang dibilang tadi. Pity party ya. Nah itu yang disebut dengan mindfulness salah satunya sebenarnya itu ya. Sebuah kesadaran. Nah kalau kita praktekkan kayak gitu, sebenarnya kita akan menuntun diri kita sendiri nanti akan move on. Cepat atau lambat. Ketika kita udah berasa kayak, ya nih udah cukup nih saatnya move on. Itu nanti kayak apa ya, pintunya kebuka. Tapi kalau kita nggak pernah lakukan itu, ya kita di situ terus aja. Kayak terus-terusan meromantisasi kesedihan gitu ya Mas ya. Iya. Dan banyak orang merasa apa ya, memang hidup gue ini, gitu. Gue udah nggak ada pilihan lain. Sedih banget. Karena nggak pernah ditanyain. Ya, nggak pernah ditanyain bener. Aku pernah tuh satu waktu ya, jadi hari itu tuh aku bete sama mamaku gitu ya. Ada trigger sebenarnya. Aku nggak suka diperlakukan seperti itu gitu. Terus pada waktu malam gitu ya, udah waktunya tenang. Terus aku bener-bener berusaha buat berdialog sama diri sendiri, buat nyebutin nama sendiri kayak Cynthia. Kenapa kamu tadi marah? Kayak gitu. Jadi aku berusaha ada di pihak ketiga, tapi yang lagi ngomong sama diri sendiri. Aku nggak suka kalau gini. Oh tapi kan sebenarnya maksudnya baik gitu. Jadi kayak lagi menasehati diri sendiri. Which is itu scientific loh. Oh iya. Itu scientific. Dan jadi lebih tenang sih. Memang jadi, ada udah nggak bete penelitiannya lagi, dan risetnya untuk itu salah satu cara kalau kita mau melakukan mind management ya itu. Jadi ngobrol dengan diri sendiri, nanya, terutama bertanya ya. Bukan ngobrolnya tuh kayak lu sih gini sih apa, itu mah mengkonfirmasi sesuatu yang nggak oke gitu ya. Tapi lebih kepada kayak mengeksplor kenapa saya begini, apa yang kamu inginkan. Emang kalau nggak begitu kenapa? Apa yang hilang? Nah yang kayak gitu-gitu. Aku tuh jadi inget ya, jadi beberapa waktu yang baru kejadian beberapa hari kemarin, aku tuh ke-trigger sama satu kejadian di mana mau pergi sama temen, di mana janjiannya tuh nginep terus trekking kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba temanku ini membatalkan di hari H. Nah, pada hari itu aku kecewa banget sampai nangis, sampai kayak kok ini segitunya aku. Tapi aku tahu ini tuh bukan sesuatu hal yang bisa aku diamin. Jadi ya itu yang aku lakukan. Akhirnya aku cari tahu Mas, ini tuh perasaan apa sih? Nah, that's good. Ini tuh ya emosi apa sih? Kenapa sih kok aku merasakan kayak gini? Dan setelah beberapa hari dan ternyata proses itu tuh nggak bisa ketahuan jawabannya dalam waktu satu hari. Bener. Ya Mas ya. Kadang-kadang tidak saat itu. Jadi sampai beberapa hari coba ditanyain lagi sampai akhirnya yang aku lakukan adalah aku berani untuk bilang ke temanku ini bahwa hey, pada saat itu. I disappointed. Aku bilang itu, aku disappointed banget di cancel, tapi itu bukan tentang cancellationnya, tapi you didn't even say sorry karena sudah cancel. Aku bilang gitu Mas, gitu ke temanku, dan turns out semuanya baik-baik saja gitu loh. Jadi kayak maksudnya kalau dulu
kalau dulu mungkin aku akan bodo amat, marah segala macam, ngambek, bye gitu. Udah push people away lah karena ngerasa ini orang nggak bisa nempatin janji dan sebagainya. terdengar make sense banget. Iya kan Mas? Iya, terdengar kayak seperti itu. ya semua orang pasti kayak gitu gitu kan. Benar, ternyata aku nemu lah satu pattern di mana waktu aku kecil aku pernah mengalami hal ini selama beberapa kali dia. Mas Sin. Jadi dijanjin pergi, dijanjin piknik, dibatalin tanpa penjelasan karena aku dulu masih kecil nggak berani untuk maksudnya ke orang tua kan nggak ada kayak kenapa nggak bisa, pokoknya tahu nangis aja nangis belum bisa mencerna dan memahami. Bisa gitu loh Mas. Tapi ternyata setelah dewasa ke-trigger urusan itu, kok cuma dibatalin janji aja, kok kayak anak kecil ya gitu. Gitu Mas gitu. Dan ketika berhasil menyatakan itu kayak aku merasakan perasaannya dan aku sampaikan ke temanku ini, it turns out baik-baik saja gitu loh. Jadi kayak juga nggak offended ya? Enggak. Marah sih? Enggak sama sekali gitu loh Mas. Jadi kayak bener nih gitu tadi apa yang Mas Iwan sampaikan bahwa ketika kita tahu maksudnya yuk kita mulai tanya secara mindful, ditanya ya Mas. Bukan cuma sekedar berdialog ya. Justru harus nanya dan jangan kayak labeling. Kamu sih orangnya gini, jangan gitu. Wow. Dan ini sebenarnya exactly yang disebut dengan apa ya? Mengubah internal being kita, exactly. Karena kalau dilakukan terus-menerus, nanti setelah sekian waktu terjadi kejadian yang sama lagi, misalkan kayak di cancel lagi, udah nggak seberat itu lagi, udah nggak muncul triggernya, udah nggak sebesar itu lagi. Kita udah kayak ngerti how to deal dengan itu, dan kita nggak terluka lagi. Well done, selesai satu hal dalam hidup kita. Dan masih banyak pasti perjalanan. Nah, makanya ini kan perjalanan setiap hari ya. Iya. Nah bayangin kalau kita baru mulainya umur 50, wah kan berarti kan ada banyak hal gitu kita yang di belakang kemarin kita diemin aja. Iya gitu. Mas, ternyata gitu loh. Jadi baru sadar gitu loh bahwa memang sebetulnya ada kejadian yang memicu terus-terusan tapi abai gitu kayak ternyata dulu kan taunya kecil nangis gitu kan nggak tahu apa-apa tapi ternyata setelah dewasa punya kemampuan untuk berkomunikasi disampaikan aja tanpa harus gimana sih marah? Enggak, hanya bilang aku kecewa loh. Dan bukan soal kamunya. Bukan soal kamu, akhirnya aku bilang gitu. Jadi kayak itu juga akhirnya mengubah kita nih jadi lebih jadi lebih tahu aja gimana bersikap gitu loh. Jadi kayak jadi ketika ngobrol sama orang juga jadi lebih paham. Ini perasaan saya, ini nggak ada hubungan sama orang ini kayak gitu-gitu ya Mas ya. Nah, andaikan semua orang tuh memahami ini dan mempraktekkan ini, kita itu akan jauh lebih nggak stres loh dalam hubungan dengan orang lain. Karena kita sering kali ya misalkan kayak case tadi ya, orang tuh bisa kayak langsung, gitu aja, kenapa kamu ngambek marah, terus kemudian waktu dateng dan ngomong, gua tuh kecewa, itu aja kenapa lu kecewa? Nah itu kan langsung tutup pintu, selesai gitu kan, jadinya masalah tambah panjang gitu kan, itu yang sering terjadi sebenarnya ya. Nah andaikan kita ngerti, nanti kita itu nggak akan melabel orang karena gitu aja marah, karena gitu kecewa, karena kita nggak tahu perjalanan hidup orang sekian puluh tahun itu apa yang terjadi loh. Oh my God, iya. Yang membuat dia hari ini tuh jadi kayak gini tuh dia belum tentu mau jadi kayak gitu. Tapi pembentukan yang terjadilah yang membuat dia kayak gitu dan dia sedang mencoba untuk satu menunjukkan dirinya, gua kayak gini. Kedua mungkin dia ingin membereskan dirinya juga. Nah kalau kita ngerti, kita akan menjadi partner buat dia sebenarnya. Dan dia menjadi partner buat kita juga. Wah itu kalau friendship bisa kayak gitu tuh udah mungkin kita juga akan agak jarang pergi ke psikolog gitu-gitu ya. Jadi lebih konten sama diri sendiri ya Mas ya. Betul. Kayak balik lagi kayak tadi yang Mas Iwan bilang, jadi bukan tentang mengendalikan ya Mas tapi lebih memanage. Karena kita tuh image-nya kayak emosi tuh musuh gitu ya. Mesti kita taklukkan, ditahan, diabaikan. Padahal sebenarnya emosi itu part dari diri kita. Memang tadi betul, jangan didefinisikan oleh perasaanmu, tetapi perasaanmu itu bagian, part dari dirimu yang sedang mencoba ngasih tahu what happened di dalam. Jadi ketika kita ngerasain perasaan tertentu, itu kita lagi dikasih sinyal sama diri kita sendiri, something wrong.
Atau ada something, nggak selalu wrong ya, ada something yang terjadi dalam dirimu. Nah, kita mesti cari tahu apa ini. Nah, ketika kita tahu ini apa, terus ini oke nggak, how to deal it, bisa dilakukan kayak tadi, dipraktekin, wah kita akan makin produktif tiap hari, makin balance, sehat, nggak gampang uring-uringan. Oke, ini menarik nih ya. Mas, jadi banyak. Saking banyak pertanyaan. Boleh, coba dulu. Ya apa sih silakan. Aku tuh kepikiran gini deh. Dulu suka kan dengar, kalau cowok lebih logika, gitu. Iya. Kalau cewek lebih perasaan gitu ya. Terus aku sebagai perempuan yang kalau dulu suka, lu mah kayaknya perempuan tapi lebih banyak logikanya deh Sin gitu. Tapi kayaknya dua-duanya deh gitu. Nah persepsi kayak gitu tuh menurut Mas gimana? Dan kalau misalnya memang itu ada, gimana sih cara kita tuh bisa ngebalance antara emang sebenarnya ya dua-duanya itu menjadi part kehidupan kita kan? Iya, jadi sebenarnya agak misleading ya, pandangan ini agak misleading. Karena sebenarnya semua manusia, apapun gendernya, dia itu digerakkan oleh perasaan. Ini udah by research nih. Neuroscientist semua udah sepakat mengatakan bahwa kita ini yang memencet tombol enter untuk kita berperilaku, itu perasaan. Kita tuh di-drive Bukan rasio. Oh gitu. Cowok juga? Ya, Cewek, cewek Iya, cowok. iya, Jadi iya. rasio itu memproses, tapi kemudian yang mencet tombol akhirnya itu adalah perasaan. Kayak ini film Inside Out ya? Iya. Yang kayak marah. Yang mana? Iya, Bener. triggernya yang mana ya benar. Jadi kalau dibilang cowok itu by logika, cewek by perasaan, enggak. Sebenarnya semua itu digerakkan oleh perasaan. Hanya yang membedakan apa? The way mereka memandang dan the way mereka treat emotion itu yang beda. Jadi kalau cewek itu melihat emosi itu kayak apa ya? Kayak kalau saya menyebutnya itu mungkin kayak punya anjing peliharaan atau pet gitu ya, yang kayak Di nurture wah, gitu-gitu ini ya Mas ya. ini kayak di-treat. apa ya, susah menggambarkannya ya, tapi kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau cowok memandang emosi itu kayak sebuah distraksi, sesuatu yang bisa apa ya, melemahkan citra saya dan sebagainya. Jadi akhirnya treatment mereka kan beda. Tapi sebenarnya yang bergerak di dalam sama, ya perasaan. Itu. Nah, makanya masing-masing punya challenge-nya sendiri-sendiri ya. Kalau cewek, challenge-nya itu adalah bagaimana kita nggak terlalu membiarkan perasaan ini sampai overwhelm dalam diri kita. Nah, kalau cowok, challenge-nya ya bagaimana kita tuh berteman, menjadikan perasaan itu sesuatu yang nggak kenapa-kenapa kalau kamu memunculkan itu. Tapi sebenarnya dua-duanya digerakkan oleh perasaan. Hanya cara pandang dan treatment yang kemudian memunculkan ekspresi keluarnya tuh jadi beda antara cowok dan cewek. Oke. Ini menarik ya. Jadi mungkin juga ada istilah yang namanya toxic masculinity gitu, yang Ya. kayak mungkin laki-laki nggak mau Nggak boleh nangis. atau nggak boleh nangis, nggak boleh Ya. ngambekan dan sebagainya. Pasti sebenarnya. Ya itu salah satu cara pandang kan tentang emosi kan. Oh iya ya. Padahal kan semua sebenarnya apapun gendernya ya manusia ya. Dan menangis, misalnya menangis, itu kan salah satu mekanisme alami tubuh kita untuk rilis stres. Itu nangis. Jadi mau cewek mau cowok, ya kalau udah stres banget, salah satu mekanismenya bisa menangis. Nah kalau itu ditahan, tubuh kita kan jadi nggak oke. Karena kita tahan terus, dia akan mencari pelepasan yang lain nanti. Nah makanya akan ketemu stres di titik ini, di titik itu, sakit di titik ini, di titik itu. Karena mencoba mencari channeling lain selain menangis misalkan, salah satunya. Berarti aku tuh mikirnya ibaratnya kita punya perasaan, punya logika. Nah, kecerdasan emosional ini adalah yang menyambungkan antara dua itu ya. Gimana caranya? Secara logika, kamu mau manage perasaan tapi ya you don't need to suppress the feeling juga gitu ya. Ya, jadi kalau orang zaman dulu misalkan kayak Antonio Damasio itu kan salah satu ahli tentang pikiran gitu ya. Terus sebelum itu ada zaman Plato bla bla bla. Mereka sering menganalogikan itu logika itu seperti penunggang kuda dan emosi itu seperti kudanya. Seolah-olah rasio atau logika itu harus berkuasa. Kudanya itu harus dijinakkan, harus dikontrol gitu. Padahal pada kenyataannya dua-duanya adalah bekerja sama. Bekerja sama, exactly. Karena kalau penunggang itu nggak punya kuda, dia akan jalan lambat banget. Iya benar. Dia butuh kuda itu untuk mempercepat. Dan kadang-kadang intuisi dari kuda itu juga membuat dia bisa mengambil jalan-jalan yang dia nggak pikirin. Jadi memang dua-duanya harus
bekerja sama. Iya benar, harus bekerja sama supaya seimbang. Ada proses latihannya ya Mas ya. Bener. Ada latihannya, belajar dulu. Mungkin orangnya akan jatuh, orangnya akan disepak sama kuda. Tapi gimana cara? Kayak gitu ya Mas ya. Maksudnya bisa maksudnya analogikan bahwa oh iya ya sama kayak orang yang belajar menunggang kuda, bahwa dua-duanya sama-sama punya emosi, sama-sama punya keinginan gitu ya ngedrive pergerakannya. Tapi gimana caranya ini supaya langkah kuda dan si tujuannya nyampe harmonis itu intinya. dia. Nah ini menarik banget Mas, kalau tadi Mas Iwan bilang tentang laki-laki sama perempuan, manusia. Sejatinya adalah manusia, di drive sama perasaan gitu, bahwa yang bawa nangis atau segala macam itu adalah model pelepasan stres gitu, pelepasan apapun yang kita rasain. Dan gak ada yang salah ketika misalnya laki-laki menangis atau kita ngerasa terluka karena sikap orang lain gitu sebagai perempuan, misalnya sama laki-laki dan sebagainya, which is semuanya sama aja, tapi gimana caranya kita mampu mendefinisikan sebenarnya apa sih yang menjadi penyebabnya dan sebagainya. Nah Mas, mungkin ada kayak latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari gitu ya. Misalnya kita udah overwhelmed sama perasaan atau ke-trigger sama suatu kejadian gitu, yang bisa mungkin kita kalau tadi mengutip apa yang disampaikan sama Mas Iwan, bukan dikendalikan tapi di-manage. Di-manage, ya. 101-nya ya, misalkan paling simple, kita jangan sampai overwhelmed. Kalau sudah overwhelmed, itu berarti si kuda ini gantian menunggangi penunggangnya gitu ya. Nah, jadi supaya kita nggak overwhelmed, salah satunya sebenarnya nasihat orang-orang tua zaman dulu itu salah satunya udah bener. Misalkan kayak menarik nafas dalam, menenangkan diri. Tapi beberapa orang melakukan itu, kok gua malah tambah marah, kayak gitu kan. Nah, problemnya yang kedua adalah karena saat kamu sambil menarik nafas dalam, kamu masih attach dengan sumbernya. Masih lihat orangnya, masih mengulang-ulang di kepala kata-kata dia, scene adegannya masih diulang-ulang. Nah makanya yang kedua selain kita, jadi menarik nafas dalam itu kan memberikan kode ke tubuh kita tuh, hey relax, ya kamu terlalu tense ini, yuk kita relax yuk. Sebenarnya itu maksudnya, relaksasi. Makanya di mana-mana ya kalau kita diminta relaksasi ya, mau olahraga, meditasi apa, kan pasti suruh tarik nafas dalam, hembuskan gitu kan. Nah yang kedua, kita langsung distract diri kita dari segala sesuatu yang menyebabkan. Bisa pindah ruangan, bisa mendengar musik atau apapun yang nggak ada hubungannya, bisa ngobrol dengan orang lain dan ngomongin topik yang nggak ada hubungannya, itu dengan cepat detach. Nah waktu kita detach, itu nanti kita akan cooling down. Ditambah dengan relaksasi, kita akan makin cooling down. Nah setelah itu praktekin yang tadi. Nanya, lu tadi kenapa kok gitu? Emang apa yang kena? Emang lu selalu ya kalau digituin pasti jadi gitu ya? Nggak ada ya pilihan lainnya? Udah itu EQ 101. Jadi sebenarnya semua orang bisa kan praktekin EQ kan? Nggak sesulit itu kalau sebenarnya kita tuh belajar gitu. Iya benar, belajar. Intinya adalah Belajar. Coba Syafira, perasaan-perasaan yang paling sering muncul akhir-akhir ini apa? Perasaan yang paling muncul adalah aku tuh punya ketakutan. Ketakutan yang paling besar adalah fear of abandonment. Jadi aku tuh paling takut misalnya kayak ya nanti nggak jadi, ya kayak gitu, mau janjian nggak jadi, tahu bener kan kayak gitu. Tapi kejadian kemarin menyadarkanku sekali gitu bahwa ternyata trauma ini aku punya trauma karena ada kejadiannya dulu gitu. Walaupun memang pasti akan ada kejadian-kejadian lain Mas, tombolnya banyak nih gitu. Kalau Cynthia? Kalau ngomongin perasaan paling sering akhir-akhir ini adalah khawatir kayaknya ya. Itu yang kayak lagi dikelola karena kan banyak triggernya nggak cuma dari satu sisi. Jadi ada yang dibikin dari keluarga, dari kerjaan, dari masa depan. Nah, itu jadi akhirnya ngumpul khawatir, dan khawatir jadi ekspresinya munculnya nangis, terus bingung, kadang jadi pengen berdoa tapi kadang juga jadi sebel gitu, jadi macam-macam sih kayak gitu. Kalau itu kok aku. Sebenarnya pada intinya ya, semua yang perasaan yang muncul dalam diri kita itu mau ngasih tahu apa sih yang penting buat kamu. Jadi kalau marah atau sedih, khawatir, berarti ada sesuatu yang kita anggap penting dan itu kayaknya terusik. Entah ada orang mencoba mengambilnya atau ada sesuatu yang bisa menggoyang itu
atau itu sudah mulai perlahan-lahan hilang. Jadi ada sesuatu yang kita anggap penting dan itu mulai terganggu, lalu kemudian muncul dalam bentuk perasaan. Dan itulah yang perlu di-detach ya Mas. Itu yang kita perlu temukan dan kita tanya, beneran penting nggak itu? Oh gitu ya dipertanyakan. Iya dong. Kalau ternyata nggak bener-bener penting, ya kita nggak perlu pertahanin lah dalam diri Berarti kita. kayak lebih baik ditulis kali ya Mas ya? Ya makanya kalau kita ke psikolog, konselor, selalu salah satu tips mereka adalah journaling. Journaling. Suruh nulis. Supaya apa yang ada di dalam diri terdokumentasikan, kita bisa revisit anytime. Oh, dan detach juga ya Mas, karena distraction tadi memindahkan apa yang ada di sini di kepala di aha kayak gitu. Silakan Mas, dipraktikan. terima kasih sekali ini. Ya sebenarnya kan nggak susah ya, nggak maksudnya itu bukan sesuatu yang orang tuh mesti ke gunung, terus kemudian 40 hari, wah aku tenang sekarang. Mas dalam kehidupan kita yang modern ini kita bisa mindful sebenarnya, belajar cerdas emosi bisa. Itu dia, kita harus lebih latihan aja ya. Ngobrol sama diri sendiri. Terima kasih Mas Joshua. Yes, thank you.